Halo, selamat pagi semua para pembelajar sejati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pembahasan mengenai auditing, dan kali ini kita akan membahas tahap pertama dari proses audit, yaitu adalah perencanaan audit, yang disebut juga dengan audit planning. Nah, pembahasan ini sangat penting ya, karena berawal dari perencanaan, kita bisa melaksanakan audit dengan baik, dengan lancar, kemudian tentunya bisa menghasilkan opini audit yang tepat, gitu. Sehingga laporan audit kita itu bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Sebenarnya apa sih tujuan dari perencanaan audit? Kenapa kita harus membuat perencanaan audit? Terdapat 3 tujuan, yaitu yang pertama untuk memungkinkan auditor mendapatkan bukti yang tepat dan cukup pada situasi yang dihadapi. Kemudian yang kedua adalah untuk membantu menjaga biaya audit tetap wajar atau tetap rasional. Dan yang ketiga adalah untuk menghindarkan kesalahpahaman dengan klien. Nah, tujuan yang pertama dan kedua ini saling berkaitan ya. Jadi kita itu kan punya waktu dan biaya yang terbatas. Sehingga dengan adanya keterbatasan tersebut, kita harus menentukan strategi dan membuat perencanaan yang matang agar bukti-bukti yang kita perlukan untuk bisa menentukan opini yang tepat itu kita bisa peroleh dengan baik. Kemudian, untuk menghindari kesalahpahaman dengan klien ini juga dalam rangka kita itu kan ketika mau melakukan proses audit tentunya kita harus sama nih antara persepsi antara kita dengan klien mengenai tujuan dari audit itu seperti apa. Jadi makanya kenapa kita penting banget untuk menentukan atau menyusun perencanaan audit dengan baik. Nah, ada beberapa tahapan dari perencanaan audit. Yang pertama adalah menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal, kemudian memahami bisnis dan industri klien, dilanjutkan dengan menilai resiko bisnis klien. Yang keempat adalah melaksanakan prosedur analisis pendahuluan. Yang kelima adalah menetapkan materialitas dan menilai resiko pengendalian. Yang keenam adalah mengumpulkan informasi untuk menilai resiko kecurangan. Dan yang terakhir adalah mengembangkan strategi audit dan program audit secara keseluruhan. Nah, di sini nih semuanya masih perencanaan ya, jadi belum ada pelaksanaan nih. Jadi begitu pentingnya proses perencanaan audit, maka tahapan di dalamnya pun juga ada berbagai kegiatan atau aktivitas. Namun, dalam pembahasan kali ini kita hanya membahas poin 1 sampai 4 saja, sedangkan poin 5 dan seterusnya itu akan dibahas di pertemuan yang lainnya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke perencanaan, tahap pertama, jadi kita juga perlu memahami ada istilah resiko dalam audit. Kenapa? Karena audit itu kan sampling ya, hanya sebagian, jadi tidak 100% transaksi kita lakukan pemeriksaan. Maka tentunya perlu ada di sana resiko gitu, yang kita tidak bisa hindari. Yang pertama adalah acceptable audit risk. Acceptable audit risk atau resiko audit yang dapat diterima ini adalah rasio atau sekian persen kemungkinan kita terdapat mengalami kesalahan walaupun proses auditnya sudah selesai, walaupun semua prosedur sudah kita laksanakan, dan opini audit wajar tanpa pengecualian atau unqualified juga sudah kita berikan. Tapi tetap aja ada sekian persen resiko audit yang mungkin muncul, seperti itu. Nah, itulah resiko audit yang dapat diterima. Kemudian untuk inherent risk atau resiko bawaan, ini juga tidak bisa kita hindari, karena resiko bawaan itu adalah tergantung industri klien, tergantung jenis bisnisnya mereka seperti apa, gitu. Jadi untuk bagi auditor inherent risk itu tidak bisa kita hindari, tapi kita bisa melakukan perencanaan dengan baik gitu. Jadi karena ada dua resiko ini, maka itulah semakin mendukung bahwa kita harus menyusun perencanaan audit yang tepat gitu. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama di proses perencanaan audit. Itu adalah tahap menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal. Di sini yang dilakukan oleh auditor adalah auditor akan memutuskan apakah akan menerima klien baru atau terus melayani klien yang ada sekarang. Nanti ini kita bahas lebih detail lagi ya, apa sih perbedaan antara
ketika kita menerima klien baru atau melayani klien yang sudah ada sekarang atau yang sudah tahun sebelumnya kita sudah berikan jasa auditnya. Yang berikutnya adalah auditor mengidentifikasi mengapa klien menginginkan atau membutuhkan audit. Jadi tujuan klien membutuhkan jasa audit itu untuk apa juga perlu kita pahami di sini. Nanti juga kita akan bahas di slide berikutnya. Kemudian di sini juga untuk menghindari kesalahpahaman antara auditor dengan klien. Auditor harus memahami syarat-syarat penugasan yang ditetapkan oleh klien. Dan yang terakhir adalah auditor mengembangkan strategi audit secara keseluruhan, termasuk staf penugasan dan setiap spesialis audit yang diperlukan. Kita akan bahas lebih detail di slide-slide berikutnya. Oke, yang pertama mengenai apakah kita akan menerima klien baru atau kita akan memberikan pelayanan atau jasa audit yang sama kepada auditor kepada klien yang sebelumnya sudah kita audit. Jadi ini adalah klien yang tahun lalu juga gitu ya maksudnya. Jadi makanya disebut klien yang berlanjut di tahun ini. Nah, ketika kita memutuskan untuk kita akan menambah klien baru, maka yang harus dilakukan oleh auditor adalah memeriksa sejauh mungkin perspektif klien dalam komunitas bisnisnya, jadi industri yang sejenis, kemudian stabilitas keuangannya, dan hubungannya dengan KAP sebelumnya. Dan ini perlu kita cari tahu di awal sebelum kita memutuskan apakah kita menjalin perikatan audit dengan klien tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah auditor yang baru atau yang sebagai penerus itu harus berkomunikasi dengan auditor sebelumnya. Nah, karena tadi kan kita diminta untuk memeriksa ya terkait dengan hubungan auditor sebelumnya dengan klien kita, gitu ya, dengan klien yang baru ini. Kira-kira apakah sebelumnya itu ada temuan yang mungkin material atau mungkin yang terkait dengan efektivitas sistem pengendalian internalnya. Jadi tujuan dari menginvestigasi ini adalah kita agar auditor itu mengetahui atau bisa menilai resiko audit yang akan muncul gitu. Kalau kita tidak mengetahui bagaimana klien baru ini, paling tidak informasi awal ya, bagaimana stabilitas keuangannya, kemudian bagaimana hubungan dengan KAP sebelumnya, atau juga bagaimana performance mereka di antara komunitas bisnis yang sejenis, itu kita tidak bisa menilai resiko audit yang akan muncul. Kemudian auditor penerus ini juga dapat melakukan investigasi lainnya dengan mengumpulkan informasi dari pengacara lokal, kantor akuntan publik lain, bank, dan perusahaan lain. Jadi kita bisa menggali informasi dari pihak-pihak tersebut agar kita tidak salah memutuskan bahwa memang klien ini auditable gitu ya, dapat diaudit dan resikonya tidak tinggi. Resiko audit yang bisa diterimanya tidak tinggi. Kemudian berbeda halnya dengan kalau misalnya kita memutuskan atau auditor memutuskan klien yang berlanjut. Jadi setiap tahun kantor akuntan publik itu harus mengevaluasi klien-klien yang ada guna menentukan apakah ada alasan untuk menghentikan audit. KAP dapat memutuskan untuk menolak peneruskan audit apabila resikonya sangat tinggi. Nah, jadi kita boleh misalnya kita kemarin auditor itu baru tahun pertama mengaudit klien tersebut. Kemudian di tahun berikutnya itu diminta lagi untuk mengaudit. Namun kita perlu melihat nih, ada nggak sih alasan kita untuk menghentikan atau menolak perikatan audit dengan klien sebelumnya? Biasanya hal ini karena resiko yang akan muncul, resiko audit yang akan muncul itu tinggi. Mungkin karena temuan atas sistem pengendalian internal sebelumnya yang ternyata belum ditindaklanjuti, gitu. Atau terkait dengan integritas dari klien, gitu ya. Jadi karena kita kan sebelumnya sudah pernah mengaudit klien tersebut, jadi kita sudah tahu temuan-temuannya. Nah, temuan-temuan itu bisa kita follow up, gitu. Bisa kita tindak lanjuti. Apakah ini sudah diselesaikan atau belum permasalahan-permasalahan ditemukan di tahun sebelumnya. Jika ternyata belum dan itu mengakibatkan risiko yang tinggi dalam proses audit, maka kita boleh untuk menolak perikatan tersebut. Dan kita mungkin bisa merekomendasikan KAP lain yang memang mungkin lebih siap gitu ya dengan kondisi tersebut. Nah, kemudian penyelidikan atas klien baru dan pengevaluasian kembali klien yang ada digunakan untuk memutuskan risiko audit yang dapat diterima. Nah, ini tadi seperti yang saya sebutkan ya, baik apakah kita menentukan
akan menambah klien baru atau meneruskan klien-klien yang sudah ada, itu tujuannya adalah agar kita bisa tahu resiko audit yang dapat diterima, acceptable audit risk, gitu. Kalau misalnya tinggi, kita bisa menolaknya, baik itu baru maupun yang lama. Nah, kemudian masih di tahap yang sama, jadi ketika kita menerima, untuk sebelum memutuskan apakah kita menerima klien itu atau tidak, kita melakukan identifikasi alasan klien untuk penugasan audit. Jadi di sini harus terjawab nih pertanyaan, apa sih tujuan klien meminta jasa audit? Apakah untuk penambahan modal misalnya, atau keperluan lain? Atau mungkin memang audit rutin tahunan, karena mereka adalah perusahaan go public misalnya, atau perusahaan yang memang perlu untuk menyampaikan laporan keuangan kepada publik, maka dibutuhkannya opini dari auditor eksternal, sehingga mereka membutuhkan jasa audit. Jadi kita perlu tahu tujuan dari mereka itu seperti apa. Kemudian memahami klien. Nah, dalam hal memahami klien, semua hal yang kita peroleh itu kita dokumentasikan dalam surat penugasan atau engagement letter. Di sini sebenarnya juga tujuannya untuk persamaan persepsi antara klien dengan auditor. Masih di tahap penentuan klien ya. Jadi termasuk juga di dalamnya mengembangkan strategi audit secara keseluruhan, yaitu terkait dengan staffing. Auditor perlu memilih staf untuk melakukan penugasan, karena kan audit itu dilakukan secara tim oleh beberapa orang. Auditor biasanya mempertimbangkan risiko auditnya, juga mempertimbangkan lingkup dari audit tersebut atau size dari entitas tersebut. Nah, di sini tidak hanya jumlahnya, tapi juga kompetensinya. Karena standar profesional akuntan publik menyarankan bahwa auditor itu harus dilakukan oleh orang yang kompeten. Maka dari itu, kompetensi staf yang akan ditugaskan juga dipengaruhi. Gitu, ikut terpengaruh gitu ya. Dan kemudian kalau misalnya ternyata kita membutuhkan spesialis dari luar. Jadi ini tidak masalah ya, untuk melakukan proses audit, misalnya ada perusahaan dengan spesifikasi tertentu, di sana misalnya contoh perusahaan IT. Nah, karena bisa jadi kantor akuntan publik kita itu misalnya belum punya staf atau auditor yang memang punya kompetensi lebih di bidang IT. Maka kita boleh meng-hire spesialis dari luar yang memang akan dapat membantu dalam hal pengumpulan bukti yang tepat dan cukup. Tapi kita juga perlu mempertimbangkan sejauh mana kita membutuhkan spesialis tersebut, karena ini kaitannya dengan anggaran biaya yang kita perlukan, gitu ya. Jadi disesuaikan juga nih, bukan hanya kita memang mau sempurna gitu kan, tentunya, tapi juga, apakah memang dominan membutuhkan spesialis tersebut gitu. Dan itu berpengaruh secara material. Kalau misalnya iya, maka kita boleh saja meng-hire spesialis dari luar. Kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu memahami bisnis dan industri klien. Auditor mengidentifikasi dan menilai resiko salah saji yang material, apakah karena kecurangan atau kesalahan, apakah karena fraud atau error, berdasarkan pemahaman tentang entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal entitas. Jadi dalam hal memahami bisnis dan industri klien ini, kita seperti berkenalan gitu ya dengan klien kita gitu. Di sana termasuk juga bagaimana industri klien itu secara internal maupun eksternal, dan bagaimana pengendalian internalnya di entitas tersebut. Nah, ada 5 poin di sini dalam hal memahami industri dan bisnis klien. Yang pertama adalah memahami industri dan lingkungan eksternal. Yang kita lakukan, yang auditor lakukan adalah melakukan analisis risiko inherent dan standar akuntansi sesuai jenis industri. Jadi kalau misalnya kita akan mengaudit perusahaan berbasis syariah misalnya, seperti lembaga keuangan syariah, maka akuntan yang akan diterjunkan atau auditor yang akan ditugaskan itu harus memahami standar akuntansi di yang dibutuhkan atau yang digunakan, yaitu standar akuntansi keuangan syariah. Dan kita harus memahami resikonya, karena di lembaga keuangan ada resiko inherent di sana gitu.
Karena sebagai lembaga keuangan mungkin pasti akan memiliki resiko yang tinggi ya, karena di sini banyak aspek aset-aset keuangan. Kemudian kita juga melakukan analisis faktor eksternal yang dapat mempengaruhi bisnis klien. Misalnya dalam hal ini mungkin terkait dengan, kondisi inflasi gitu ya, sehingga mempengaruhi bisnis klien, atau kondisi kemarin di tahun 2020 di mana mayoritas atau hampir 1 tahun itu sudah melanda COVID-19 dan tentunya bisa mempengaruhi bisnis klien. Nah, di sini kita perlu memahami hal tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah kita memahami operasi dan proses bisnis dengan cara melakukan kunjungan ke pabrik dan kantor agar kita bisa mengetahui proses bisnisnya dari A sampai Z, gitu ya. Kemudian kita mengidentifikasi pihak yang berkaitan, karena bisa jadi perusahaan tersebut mungkin punya atau bertransaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, atau siapa saja suppliernya, siapa saja customer potensialnya, itu juga perlu kita identifikasi di sini dalam hal ketika kita memahami operasi dan bisnis klien. Kemudian dalam hal manajemen dan tata kelola, kita melakukan analisis terhadap kepatuhan klien mengenai pemenuhan kode etik mereka gitu. Kalau misalnya kan dalam aktivitas bisnis tentu ada kode etiknya ya. Apalagi misalnya kalau perusahaan tersebut adalah perusahaan yang dimana merupakan perusahaan yang spesialis tertentu gitu, misalnya rumah sakit atau mungkin yang lainnya gitu ya, memang punya kode etik tertentu. Gitu. Jadi kita perlu memahaminya juga dan kita juga bisa melihat notulen rapat untuk memahami tata kelola dan pola manajemennya mereka. Nah, ini dalam hal kita memahami manajemen dan tata kelola, kita juga bisa menilai integritas dari manajemen, gitu. Karena ini sangat penting ya untuk kita bisa menetapkan klien, gitu kan, dan melakukan proses perencanaan yang lebih detail lagi. Kemudian yang keempat adalah mengenai kita juga harus memahami tujuan dan strategi klien yang tadi sempat disebutkan sebelumnya, bahwa tujuan klien kita itu untuk di-audit itu untuk apa sih gitu. Nah, kita harus memahami tujuan klien yang berkaitan dengan reliabilitas laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, serta ketaatan terhadap hukum dan peraturan. Nah, ini yang harus kita pahami terkait dengan tujuan klien. Yang berikutnya adalah ukuran dan kinerja. Kita bisa melakukan analisis rasio dan tolak ukur atau benchmarking terhadap pesaing utama klien tersebut. Gitu. Analisis rasionya apa saja nanti kita lihat ya di slide berikutnya. Yang penting, yang paling penting adalah di sini adalah proses melakukan perbandingan dengan pesaing utama. Oke, semangat ya, masih semangat ya semuanya. Sekarang kita masuk ke langkah yang ketiga dari proses perencanaan audit, yaitu menilai resiko bisnis klien. Penilaian auditor atas resiko bisnis klien mempertimbangkan industri yang digeluti klien dan faktor eksternal lainnya, serta strategi bisnis klien, proses, dan faktor internal lainnya. Jadi yang dianalisis di sini adalah resiko yang bersumber dari internal maupun eksternal. Kalau internal berarti kan terkait dengan rasio keuangannya gitu ya, kemudian bagaimana dia menyusun strategi bisnis gitu, dan kemudian juga ada faktor eksternal, misalnya resiko yang kemarin contohnya disebabkan oleh pandemi. Jadi kita menilai, artinya kita di sini akan menentukan persentase ya, kira-kira resiko bisnisnya itu sudah sebesar apa sih gitu. Karena kalau resikonya semakin besar, otomatis kita harus menyiapkan prosedur audit yang sangat detail dan dalam gitu, dan mungkin sampelnya juga akan semakin banyak. Nah, terkait dengan ini nanti kita akan bisa memahami ketika kita membahas mengenai penilaian resiko. Ditunggu saja ya. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke yang keempat nih, tahapan terakhir di pembahasan kali ini, yaitu melaksanakan prosedur analitis pendahuluan. Prosedur analitis pendahuluan ini bertujuan untuk memahami bisnis klien dan menilai resiko bisnis klien dengan cara membandingkan kinerja klien dengan pesaing industri sejenis. Kemudian menggunakan analisis rasio keuangan. Jadi ketika kita melakukan prosedur analitis, artinya kita melakukan analisis rasio keuangan. Kapan sih dilakukan prosedur analitis? Prosedur analitis ini harus dilakukan di semua tahapan dalam audit, dari tahap perencanaan, tahap pengujian atau pelaksanaan audit, kemudian tahap penyelesaian.
Kalau tahap perencanaan, itu tujuannya adalah untuk menentukan sifat, luas, dan penetapan waktu prosedur audit. Makanya kita perlu melakukan prosedur analitis. Tadi yang disebut dengan prosedur analitis pendahuluan, nah itu adanya di tahap perencanaan. Kemudian, di tahap pengujian atau pelaksanaan audit atau pekerjaan lapangan, kita juga akan melakukan prosedur analitis. Nah, prosedur analitis ini biasa dilakukan pada saat pengujian substantif untuk mengkonfirmasi saldo auditnya. Itu kita lakukan prosedur analitis. Dan yang di tahap penyelesaian, prosedur analitis ini digunakan untuk mengkonfirmasi dan sebagai review akhir agar auditor bisa yakin opini apa yang akan ditetapkan dari sekian banyak informasi yang sudah diperoleh. Jadi gitu. Jadi prosedur analitis ini dilakukan di semua tahapan ya, tidak hanya di awal saja atau tidak hanya di tahap perencanaan saja. Nah, prosedur analitis itu adalah membandingkan data klien dengan apa saja. Yang pertama adalah membandingkan data klien dengan data industri. Jadi dengan perusahaan sejenis ya, misalnya kita mengaudit perusahaan manufaktur di bidang food and beverage, maka kita bandingkan performance dari klien kita itu dengan performance perusahaan lain yang merupakan di industri yang sama, gitu. Jadi ini kita mau melihat nih sebenarnya posisi klien ini ada di mana sih kalau di level industri yang sejenisnya atau sesama pesaingnya. Maka perlu dilakukan prosedur analitis. Yang kedua adalah membandingkan data klien antara periode sebelumnya dengan periode yang sekarang. Jadi kita membandingkannya dengan perusahaan yang sama, yaitu klien itu sendiri, antara periode sekarang dengan periode yang kemarin. Kita bisa melihat akun-akun mana saja yang mengalami peningkatan, atau rasio mana saja yang mengalami peningkatan atau penurunan, atau mungkin tetap atau stabil, gitu. Nanti dari situ kita akan bisa memahami kondisi klien saat itu seperti apa, gitu ya. Kemudian membandingkan data klien dengan hasil yang diharapkan ditemukan oleh klien. Jadi klien itu kan biasanya setiap entitas punya anggaran ya, punya perencanaan gitu. Nah, kita minta tuh dokumen itu sehingga kita bisa menganalisis atau melakukan prosedur analitis ini. Gitu. Apakah mereka sesuai dengan target atau tidak sih? Gitu ya. Dan kemudian kalau untuk hasil yang diharapkan yang ditentukan auditor, kita bisa mengestimasi kira-kira sebenarnya kondisi klien ini bisa sampai di mana sih? Jadi menurut persepsinya auditor. Kemudian yang terakhir adalah hasil yang diharapkan dengan menggunakan data non keuangan. Jadi bisa data-data lain ya, misalnya data-data pasar atau mungkin brandnya mereka gitu ya, kualitas brandnya mereka misalnya. Jadi informasi-informasi non keuangan lah, yang tidak berhubungan dengan angka-angka yang ada di laporan keuangan. Statistik kepuasan pelanggan misalnya, itu juga bisa kita lakukan untuk melaksanakan prosedur analitis. Atau informasi-informasi lain yang relevan sepanjang itu memang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Kemudian, di prosedur analitis ini tadi kan kita melakukan analisis rasio keuangan ya. Nah, setidaknya rasio keuangan yang umum dilakukan adalah mengenai yang pertama, kemampuan membayar utang jangka pendek. Ini terdiri dari rasio kas atau cash ratio, ada rasio cepat, dan ada rasio lancar. Jadi ada cash ratio, ada quick ratio, dan ada current ratio. Nah, ini kita lakukan analisisnya untuk menilai seberapa besar kemampuan klien dalam membayar utang jangka pendek. Kemudian yang kedua adalah rasio aktivitas likuiditas. Ini terdiri dari rasio perputaran piutang usaha, kemudian ada jumlah hari penagihan utang, kemudian ada perputaran persediaan, dan jumlah hari penjualan persediaan. Jadi ini kaitannya dengan piutang dan perputaran persediaan yang dimiliki oleh klien kalau klien kita itu adalah perusahaan dagang atau perusahaan biasa, di mana mereka memiliki perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur, di mana mereka memiliki akun persediaan, gitu ya. Kemudian untuk yang berikutnya adalah kita melakukan prosedur analitis dengan menganalisis kemampuan klien untuk memenuhi kewajiban utang jangka panjang. Kalau tadi kan utang jangka pendek, nah kita juga harus melihat nih utang jangka panjangnya, yaitu rasio utang terhadap ekuitas dan
times interest earned gitu ya. Jadi perbandingan antara laba operasi dengan interest expense seperti itu. Dan yang terakhir, rasio yang biasanya diukur ini yang paling sering banget ya untuk dijadikan analisis gitu ya, itu adalah rasio profitabilitas. Ini ada beberapa ya, ada ROA, ROI gitu. Nah, itu rasio profitabilitas. Ada laba per saham, earning per share ya. Kemudian ada persentase laba kotor, ada margin laba, pengembalian atas aset, dan pengembalian atas ekuitas saham biasa. Nah, ini adalah terkait dengan profitabilitas di mana kita bisa melihat kemampuan perusahaan atau klien untuk menghasilkan kas demi membayar kewajiban, perluasan, dan dividen. Oke, sekian pembahasan mengenai perencanaan audit, tapi baru 4 poin ya. Yang seterusnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe agar bisa dapat notifikasi kapan sih kita akan membahas mengenai perencanaan audit yang berikutnya. Bisa mungkin saya akan usahakan untuk membahas sampai ke pelaporan audit. Semoga bermanfaat, ilmunya berkah untuk kita semua, sukses selalu, selamat berproses menjadi auditor profesional, atau semakin mantap untuk menjadi auditor profesional. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!